Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembar Hitam. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini berjudul Marah Kuntilanak. Dan sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Jika teman-teman ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan untuk berkunjung ke link yang saya sematkan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada bulan November 2015. Namaku Dedi. Aku adalah seorang security di sebuah instansi di kota Jakarta. Kantor tempatku bekerja ini bersebelahan dengan sebuah galeri barang antik. Pada malam itu, tepatnya malam Jumat, dan aku mendapatkan giliran jaga malam. Dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Biasanya, jika mendapat giliran jaga pada malam Jumat, aku selalu menyempatkan diri untuk mengaji Yasin terlebih dahulu. Tapi entah kenapa, pada malam itu serasa malas saja untuk mengaji. Bahkan sholat pun dikerjakan saat sudah berada di kantor. Kebetulan saat itu pemilik galeri sedang pulang ke kota asalnya untuk mengambil barang-barang antik di sana bersama dengan seorang pegawainya. Dan hanya meninggalkan Adi, anak pemilik galeri tersebut. Malam itu, tidak seperti biasanya keadaan di sekitar kantor mendadak sepi. Lampu-lampu yang menerangi sepanjang jalan pun sudah mati. Setelah mengisi jurnal jaga, aku sempat berkeliling kantor untuk memastikan keadaan aman. Tak terasa, waktu sudah jam 3 dini hari, dan aku sudah merasa ngantuk. Aku pun memutuskan untuk berbaring di depan galeri di sebuah dipan panjang khas ukiran salah satu kota. Aku lalu memejamkan mata dengan berselimutkan sarung yang selalu kubawa saat jaga malam di rumah. Entah sudah berapa lama aku tertidur ketika tiba-tiba saja aku mendengar sebuah suara sayup-sayup terdengar. Pikiranku mulai berpikir yang aneh-aneh. Aku mulai teringat akan cerita-cerita seram di lingkungan kantor, dan terutama cerita seram dekat galeri ini. Tapi aku berusaha untuk berpikir positif. Mungkin ini suara si Adi yang lagi nonton TV kali. Setelah berpikir begitu, aku mulai agak tenang dan berusaha untuk kembali tidur. Tapi suara itu terdengar terus-menerus. Waduh, pasti ada yang gak beres nih. Gak mungkin acara yang dilihat si Adi ini acara yang adegannya nangis terus-menerus. Bulu kuduku pun merinding, dan kepalaku tiba-tiba saja menjadi pusing. Ketika ternyata suara yang awalnya sayup-sayup itu kini terdengar sangat jelas di telingaku. Suara tangisan itu berasal dari arah lorong kamar mandi yang tepat berada di sebelahku tidur. Suara tangisan itu perlahan tapi pasti mulai kian mendekat. Mungkin si pemilik suara ini bergerak dari dalam kamar mandi keluar menuju pintu lorong. Aku semakin ketakutan dan berpikir yang tidak-tidak. Aku hanya bisa pasrah menunggu di balik selimut kain sarung. Namun setelah menunggu beberapa lama, suara itu hanya stuck di tempatnya. Aku yang awalnya ketakutan menjadi agak tenang. Bahkan setelah yakin bahwa kuntilanak itu akan tetap di sana, aku mulai berpikir, biarin aja lah dia di situ. Meski masih ada sedikit rasa takut, tapi keberanian yang mulai muncul membuatku tenang, dan aku memutuskan untuk kembali tidur. Tapi kenyataannya tak seperti yang kita bayangkan. Entah kenapa, mungkin kesal karena maksudnya menakutiku tak kesampaian. Tiba-tiba saja aku mendengar suara keras seperti kursi yang dibanting di tepat di depanku. Jantungku kembali berdegup kencang. Keberanian yang tadi ada muncul leleh seketika. Keringat mulai bercucuran, membasahi seluruh badanku.
Suara tangisan yang menyayat hati berubah menjadi suara cekikikan. Hawa dingin terasa sekali sampai di tempat keberadaanku. Kuntilanak itu kurasakan kini mulai bergerak di dekatku. Di saat-saat mencekam seperti itu, aku teringat perkataan yang diucapkan oleh bapakku. Bapakku berasal dari kota Indramayu. Dia pernah berpesan, jika suatu ketika ada makhluk halus yang mencoba untuk mengganggumu, bacalah ayat kursi dan doa nubuat. Lalu berdoalah kepada Allah, mintalah perlindungan kepadanya. Dengan sedikit usaha, aku mencoba mengingat-ingat doa nubuat. Setelah yakin, aku membaca basmalah, dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, lalu aku membaca doa nubuat. Selama aku membaca doa-doa tersebut, kuntilanak itu terus-menerus tertawa cekikikan. Konsentrasiku agar terganggu, namun alhamdulillah, setelah selesai membaca doa itu, suara kuntilanak itu menghilang. Aku masih belum berani membuka sarung yang menyelimutiku. Aku terus menunggu, takut ada hal-hal seperti tadi datang kembali. Mungkin karena lama menunggu, aku kembali tertidur dan terbangun saat kumandang azan subuh terdengar. Aku bangun dan melihat di depanku ada sebuah kursi yang telah berantakan. Oh, mungkinkah ini yang semalam dilemparkan? Oke teman-teman, sekian cerita kali ini. Maaf jika masih banyak kekurangan penyampaian. Untuk yang memiliki cerita horor, bisa menghubungi kontak di deskripsi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.